Nama saya Ahmad Ikhwan Mincerlo. Saya Prodi Teknik Lingkungan UIN Araniri Banda Aceh. Mata kuliah Kimia Lingkungan. Saya akan menjawab pertanyaan ujian yang diberikan oleh dosen pengempuh di Kimia Lingkungan ini. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Ya, kita dapat melihat gambar ini. Nah, di situ gambar itu adalah gambar siklus terjadinya efek rumah kaca. Terjadinya efek rumah kaca akibat ketika panas matahari merambat ke bumi dan masuk ke permukaan bumi. Lalu panas matahari tersebut dipantulkan kembali oleh permukaan bumi ke angkasa melalui atmosfer. Panas matahari tersebut akhirnya terperangkap di permukaan bumi dan menyebabkan suhu di bumi ini semakin panas. Saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu global warming atau disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi. Akibatnya akan terjadinya proses peningkatan suhu udara atau suhu rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Global warming ini merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Yang kita ketahui sekedar info, suhu rata-rata global pada permukaan bumi yang telah diteliti sampai sekarang yaitu telah melonjak 0,74 kurang lebih 0,18 Celcius, atau bisa kita sebut dengan 1,33 atau kurang lebih 0,32 Celcius dalam 100 tahun terakhir. Jadi fix bumi kita ini sudah makin panas. Pemanasan global juga kita ketahui ada penyebabnya. Penyebab yang pertama yaitu efek rumah kaca, karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan oleh kegiatan di bumi seperti pernafasan dan hasil pembakaran bahan bakar yang menyelubungi bumi. Karena kadarnya yang sudah berlebihan, maka CO2 seolah seperti kaca yang menutup permukaan bumi. Selain karbon dioksida, juga sulfur dioksida dan metana pun sama dengan CO2 yang menyelubungi bumi. Faktor atau penyebab yang ketiga yaitu karena efek umpan balik. Selain efek rumah kaca, efek umpan balik juga memberi pengaruh pada pemanasan global. Umpan balik ini serasa menonton bola. Umpan balik di sini contohnya adalah penguapan air. Proses pemanasan selain menghasilkan karbon dioksida juga menghasilkan uap air. Contoh reaksi pembakaran hidrokarbon CXHY tambah O2 menghasilkan CO2 atau CO2 tambah H2O. Nah, itu ada H2O alias air. H2 itu air. Semakin banyak pemanasan yang terjadi akibat efek rumah kaca, karbon dioksida semakin meluap yang menghubungkan ke atmosfer. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus sulfur. Penjelasan sulfur ke atmosfer yang berbentuk CO2 biasanya berasal dari pemakaian bahan bakar pada fosil dan dari aktivitas gunung berapi hingga sumber air panas yang di dalamnya terdapat belerang. Kemudian ada pula gas CO2 yang memang sudah berada di udara. Lalu gas tersebut juga akan mengalami perubahan menjadi gas sulfat atau gas yang disebut dengan gas CO2. Proses pembusukan yang terdapat pada beberapa bahan organik akan dihasilkan oleh mikroorganisme yang nantinya akan
akan menghasilkan belerang. Belerang ini bisa berupa gas yang masuk ke dalam atmosfer atau bisa berupa H2S yang masuk ke dalam tanah.